Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, silakan. Apa yang mau korespon? Silakan. Sama Bro Joseph tuh, silakan. Oke, itu dari yang membantahnya dua ayat dari Al-Quran dan Alkitab saja. Asyura 11, bilangan 23, 19. Saya sudah bilang, iris kuping saya sesuai dengan nubuatan Joseph ya. Nah, bercanda. Ini mereka ini pertanyaannya bestseller, Bang RK itu aja. Kamu sebut Asyura ayat 11, iris kuping saya. Surat itu berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya atau tidak? Ya. Ya. Oke. Nabimu itu dapat wahyu dari Jibril itu berangsur-angsur 22 tahun. Kenapa yang kamu gunakan orang Islam dalilnya itu aja? Sampai saya hafal di luar kepala loh. Sampai yang tadinya saya udah 2 tahun lupa, berkat kalian bisa hafal. Ya, itu aja dalilnya. Itu aja ditanyain Tuhanmu bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surah Asyura ayat 11 Joseph, surah Al-Ikhlas Joseph, Qul huwallahu ahad Joseph. Iya, itu bantahan sudah jelas, Bang. Dari semua Bang jelasin. Saya bantah ya. Saya bantah dulu ya Asyura ayat 11. Oke. Asyura ayat 11 Bang RK, saya minta tolong lagi Bang RK. Aman. Ya, kalau mau buka biar saya yang bukakan aja. Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas. Boleh bawahnya lagi? Bawahnya lagi. Laisa itu wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan dia. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia dan dia maha melihat, maha mendengar. Oke, itu artinya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa Tuhanmu tidak ada yang serupa, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Oke, pertanyaan saya simple. Tuhanmu itu berjisim nggak? Mempunyai suatu hal yang berbau fisik nggak kira-kira? Tidak. Tidak. Kan sudah disebutkan jelas tidak serupa dengan apapun. Ya udah, berarti kita benar ya, nggak punya ya. Kunci jawabannya teman-teman, 3.900 orang, 4.000 orang nonton. Bang ini tadi kan kamu harusnya memperhatikan loh. Bang RK tadi udah buka surah Al-Qalam ayat 42. Tampilkan lagi Bang RK, minta tolong. Udah, saya udah buka. Nah, kita baca di Arabnya saja. Yauma yuksafu ya. Nah, benar kan? Yauma yuksafu. Yauma yukshafu an sakiu. Tuh, pada hari betis disingkapkan. Kita baca langsung terjemahannya aja, Bang, biar nggak lama. Nah, ingatlah pada ketika betis disingkapkan, yakni huru hara di hari kiamat, dan mereka disuruh untuk bersujud, namun mereka tidak mampu. Pertanyaan saya, betis siapa yang disingkapkan? Buat jujur ya. Itu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, tolong jelaskan kepada teman-teman Kristen. Kamu nggak perlu jelaskan ke saya, karena saya mantan Islam, saya tahu istilah mutasyabihat, mujassimah, apapun itu dalam istilah Islam. Kalau ada yang saya tidak tahu, pasti saya bertanya duluan. Jelaskan kepada teman-teman Kristen 3.900 orang, mutasyabihat itu artinya apa? Ayat-ayat yang tidak bisa dijelaskan secara lebih jelas, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kamu? Iya itulah. Ya, bilang thank you Joseph, terima kasih murtad gitu. Terima kasih orang murtad, ternyata kamu ada gunanya. Saya pikir kamu murtad nggak ada gunanya gitu. Iya, nggak ada bisa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'ah. Yaksifu rabbuna ansaki. Wah, masa bahasa Arab gundul aja kamu nggak bisa? Kamu tahu nggak sih Al-Quran kamu sebelum ada harokatnya, tanda bacanya itu gundul kayak gini? Gimana kamu kalau hidup di zamannya Muhammad, kamu didepak, kamu mau bisa baca? Iya, makanya itulah aku Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Yaksifu rabbuna. Apa artinya? Kita langsung baca aja ya. Saya lagi malas baca tulisan cacing ini. Kita baca di sini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, secara marfu' Tuhan kita baca pelan-pelan, Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya sehingga bersujud kepadanya semua laki-laki dan wanita beriman. Lantas tertinggal mereka yang biasa sujud di dunia karena ria dan sum'ah. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu harus menyingkapkan betisnya supaya orang pada sujud? Ini Tuhan lo, beneran Tuhan lo. Kan tadi Bang RK bukakan surah Al-Qalam ayat 42 itu kan nggak jelas ya. Betis siapa yang disingkapkan? Iya. Di situ dikatakan hadis berapa dulu itu Bang? Nih, hadis apa dulu di sini nih? Nih, ini akidah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nih hadisnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7001. Sama nggak kira-kira nih? Baca. Nih, lalu dia menyingkap betisnya maka sujudlah seluruh orang beriman kepadanya. Nih, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ingat ya, ini perawinya Abu Sa'id Al-Khudri, orang Islam. Jangan bilang saya penipu, teman-teman Kristen. Ayo kita main fair. Berapa tadi hadisnya? Hadis berapa?
Nih hadis riwayat Bukhari nomor 7001. Ini perawinya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kita baca lagi di sini, website yang ini yang lebih jelas dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sama ya? Sama. Ini teman-teman, ini website dari luar. Ini website dari luar, mereka penjelasannya lengkap. Nih, ada uraian. Kita baca di sini. Allah, kita baca bareng-bareng. Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan betisnya yang mulia. Beneran loh, Tuhanmu menyingkapkan betisnya. Kita baca di sini. Nanti apakah ketika kamu bilang oh itu maknanya penghakiman, kita baca nanti dijelasin loh di sini bahwa itu bukanlah sesuatu yang harus ditakwil, melainkan diterima. Nih baca. Lantas seluruh laki-laki dan wanita yang beriman bersujud kepadanya. Ya. Nah, ini di sini dikatakan, dijelaskan di sini. Kamu baca di sini. Kita baca bareng-bareng Bang RK, teman-teman Kristen di bawah, teman-teman Islam di bawah, kita baca. Betis di sini tidak boleh ditakwilkan. Jeder yang kamu lakukan barusan ketika kamu mengatakan betis itu artinya penghakiman, teman-teman, itulah istilah dalam Islam disebut dengan ditakwilkan. Sedangkan di sini dikatakan tidak boleh ditakwilkan. Gak percaya sama saya makna takwil itu apa? Kita search di Google. Takwil itu jadi ketika sudah ada dalilnya, misalkan ini beneran betis Allah, kemudian dia bilang ini bukan betis Allah, ini bukan betisnya, ini melainkan hari penghakiman. Nah itu yang dimaksud dengan takwil. Nah, kita cari di Google kalau misalkan teman-teman nggak percaya dengan saya. Nih, takwil itu apa? Nih, takwil. Kita baca, kita cari takwil di website NU online. Oke, kita cari ya. Nah, takwil secara bahasa bermakna kembali atau meninjau kembali sebuah permasalahan. Jadi mereka tidak mau menerima sesuatu yang sudah difirmankan oleh Tuhan mereka sesuai dengan surah Al-Qalam 42 dan juga sesuai dengan perkataan Nabi, sehingga mereka meninjau ulang bahwa inilah bukan betisnya. Maka di sini dikatakan betis di sini tidak boleh ditakwilkan dengan makna ketakutan atau bencana dan sebagainya. Jadi yang kamu maksud tadi hari penghakiman ini termasuk gak boleh ditakwilkan dengan makna ketakutan, gak boleh ditakwilkan dengan bencana dan sebagainya. Tetapi kita baca di sini yang bikin kita termanguk-manguk Bang RK, teman-teman semuanya. Tetapi harus menetapkannya sebagai sifat bagi Allah. Jadi betis itu sifatnya Allah. Coba jelasin sama saya. Sifatnya menghakimi. Saya sudah bilang nggak boleh ditakwilkan. Bukan saya yang bilang. Iya, karena aku tadi merujuk ke suara tadi. Nggak boleh. Karena kan di situ dikatakan tidak serupa. Yang menulis jadi kalau ayat itu ini ulama, saya lebih percaya ulama daripada kamu. Kamu siapa? Ini tulisannya ulama. Ini redaksinya ulama. Saya lebih percaya ulama daripada kamu. Ini sudah selesai bacaannya orang Islam, jangan saya suruh baca sampai mana kamu? Suruh saya scroll sampai mana? Sampai sini? Hah? Orang Islam tuh kadang suka denialnya tuh keterlaluan. Di sini sudah dijelaskan nggak boleh ditakwilkan, nggak boleh ditolak, nggak boleh dimaknai dengan makna lain, apalagi dengan makna ketakutan, apalagi dengan makna bencana dan sebagainya. Sudah dikatakan di sini berkali-kali Tuhan kita akan menyingkapkan betis. Lebih jelas lagi bahwa betis ini sebagai sifat bagi Allah. Baca di sini. Iya, sifatnya menghakimi. Sifat apa menghakimi? Betis apa sih orang pakai perumpamaan betis untuk menghakimi? Coba deh cari kan idiom, pada hari cari perumpamaan. Sikapkan. Itu pada hari penghakiman itu. Apa hubungannya ketika lagi dihakimi nih? Bayangin deh, lagi dihakimi, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada betis di langit. Lu kaget gak kira-kira? Iya, kan hari penghakiman itu semua duduk semua di betis disingkapkan semua. Apa? Nggak ada semua betis disingkapkan. Kamu sekali lagi ini dikatakan hanya Tuhan, bukan orang. Semua orang disingkapkan. Baca di sini, makanya kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Tuhan kita akan menyingkapkan betisnya sehingga bersujud kepadanya. Jadi Tuhanmu itu menyingkapkan semua betis. Semua laki-laki dan wanita beriman. Lantas tertinggal mereka. Asap rokokmu, Albi. Matikan dulu rokokmu. Matikan dulu rokokmu. Ya udah. Kok kamu bilang betis Allah itu mengerikan? Saya suka. Nggak ada aku bilang mengerikan. Itu bukan makna letterlet itu betis. Saya sudah bilang. Saya berbicara pakai data. Mana datamu? Silakan tunjukkan data. Data saya jelas mengatakan bahwa betis ini dikatakan sebagai sifat bagi Allah. Kenapa betis itu sifat? Data aku tadi kuat di suara 11 tadi. Kuat kali. Data kuat. Ya, data kuat sama dengan kuat. Surah Al-Qalam itu Al-Quran bukan perkataan Allah, bukan. Ini perkataan Nabi, bukan? Kira-kira di sini. Apa mau kamu bilang bahwa Allahmu lebih kuat daripada nabimu sehingga nabimu bisa sesat ketika mengatakan ini gitu? Iya, nabimu itu bisa sesat
hanya Allah yang benar. Berarti bukan maksum dong. Rifa sia-sia dong dia ngomong koar-koar bahwa di dalam Islam Nabi dan Rasul itu maksum, tidak bisa salah. Kamu punya infalibel ngambil dari kuasanya yang diberikan Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus, kamu ngambil infalibel, tidak bisa bersalah, tidak dapat bersalah kamu. Berarti kamu mau mengatakan surah Asyura lebih kuat daripada hadis Nabi yang sudah Enggak, aku membantah pernyataan tadi Allah itu akan datang itu berwujud manusia. Tidak. pakai data deh, nggak apa-apa. Kamu mau lawan saya, mau bantah saya, silakan. Mau nerima. Iya, di bilangan 23:19 tadi kan di situ dikatakan Tuhan bukanlah Al-Quran manusia sehingga dia sejak berdusta. kapan kamu lari kepada Alkitab? Memangnya Tuhanmu ada di Alkitab? Sejak kapan Alkitab itu dianggap sebagai benar? Kalian sendiri mengatakan Alkitab dipalsukan. Tolong pakai logika ya. Saya lagi ngomongin Al-Quran dan hadis dan lagi Tuhanmu yang lagi dibicarakan, bukannya Alkitab. Nanti kalau kamu sudah bisa menjawab, baru kita ke Alkitab. Kan tadi kayak gitu. Sesuai dengan pola pikir kamu. Tadi kamu ketika membangun premis itu duluan menyebutkan surah Asyura atau bilangan 23 ayat 19? Saya tanya sama kamu. Aku membawakan data dua yang kuat yang membantah pernyataan bahwa Tuhan datang sebagai manusia atau Tuhan Perhatikan itu dong, pernah saya jadi selalu bilang manusia. sama teman-teman Islam, tolong kecepatan berbicara dengan kecepatan berpikir itu harus seimbang. Jangan kecepatan berbicara lebih cepat daripada kecepatan berpikir. Saya sudah menerima bahwa kamu membawa dalil dari Al-Quran maupun Alkitab. Yang saya pertanyakan kejujuran kamu adalah, tadi ketika kamu membangun premis, kamu itu lebih dulu menyebutkan Al-Quran, baru kemudian bilangan. Betul nggak, Bang RK? Betul nggak, teman-teman? Nah, ya sudah, berarti dibahas duluan Quranmu. Sekarang saya minta kamu bantah data yang ada di sini dengan data, silahkan. Apa yang mau dibantah lagi? Di situ kan Ya bukan sudah, secara berarti berarti kamu menerima bahwa betis di sini beneran Allah yang menyingkapkan betisnya. Kemudian di ya, sini bukan tidak berarti boleh Allah betis itu ini, manusia. betis ini tidak boleh ditakwilkan. Nggak boleh, berarti harus diterima. Nggak boleh diterima. Nggak boleh. Nggak boleh, harus diterima. Menetapkannya sebagai sifat. Kamu nggak punya dalil. Orang udah kuat-kuat aja dalilku. Dalilnya apa? Oke, sekarang kalau misalkan kamu dalilnya Asyura ayat 11 tidak ada yang serupa dengan dia, berarti betis Allah nggak serupa dengan makhluk gitu. Betis apa dia? Bukan seperti itu. Berarti kan tidak serupa dengan makhluk. Iya, berarti kita lagi ngomongin betis, bro. Jangan lari-lari, ini fokus ke betis. Berarti kalau tidak serupa dengan makhluk, berarti betisnya Allah nggak seperti makhluk. Seperti apa, bro? Sebutin. Enggak, dikatakan bukan seperti. Tidak Yang serupa. tidak serupa dengan makhluk berarti seperti apa? Ini loh dijelaskan. Tidak ada Kamu bisa seperti- baca nggak? seperti. Kamu bisa Tidak, fokus. tidak. Kamu bisa fokus nggak dengan apa yang data tertampil di sini? Dikatakan apa? Tetapi harus menetapkannya sebagai sifat bagi Allah. Sekarang saya tanya sama kamu, dari sifat-sifat Allah yang kamu ketahui ada berapa sifat Allah? Iya, beti disikap di Ada situ. berapa? Dipahami Ada berapa? itu sebagai hari Ada berapa? penghakiman. Ayo dong fokus dong, jangan bikin orang kesel. Sifat Allah ada berapa dalam Islam? Ada berapa sifat? 99. Itu nama lain, 20, Abdul. 20. Itu nama lain, bukan sifat. 20. Itu nama lain, nama-nama lain dari Allah, Asmaul Husna. Sifat 20. Allah itu ada 20. Ya. Nah, saya lagi ngajarin anak TK, tau nggak? Iya, Sifat tahu. Allah ada 20. Pertanyaan saya, dari 20 sifat Allah ada nggak betis? Tidak ada. Nggak ada. Berarti ini sifat yang baru ya. Di luar dari 20 Bukan, sifat itu ya. supaya kita memahaminya sebagai hari Coba saya penghakiman. tanya sama kamu, jujur. 20 sifat Allah apa aja, sebutin artinya sama artinya. Coba 20 sifat Allah bisa nggak kamu sebutin nggak? Wujud, kidam. Artinya wujud Oh. apa? Wujud ada. Wujud ada, kidam apa? Nanti lah belum kutengok lagi tuh. Lalu aku. Astagfirullahaladzim. Kasihan Tuhanmu nungguin untuk dibela. Karena dalil dalam Al-Quran kan jelas. Intang surullaha. Tolonglah Allah. Hendaklah kamu menolong Allah. Hendaklah kamu menolong agama Allah. Masa kamu entar-entarin nolong Allah, nolong agama Allah. Gimana sih bro? Sekarang Enggak. loh, iya loh, nunggu dia. Kan kalian semua ini orang Islam ini jadi personal assistant, jadi PA-nya Allah. Dia udah nggak kuat itu, biarkan dia tanya iman kita lah. Bagaimana pendapat teman-teman TBC mengenai video tadi? Silahkan masukkan di kolom komentar. Baik, inti dari pertanyaan tadi tentang Allah yang tidak bisa diserupakan dengan apapun.
Saya mengerti ini adalah ungkapan dari apa yang mereka percayai. Namun, sebelum kita memberi pendapat tentang iman orang lain, pastikan kita mengerti apa yang orang tersebut imani. Saya mau berbicara dari sudut pandang iman Kristen. Jikalau saya berkata sesuai dengan iman saya, Yesus adalah Allah, apa yang teman-teman pikirkan? Yang mengerti kebenaran pasti akan setuju dengan apa yang saya sampaikan, bahwa Yesus adalah Allah. Mengenal Yesus, maka kita harus belajar dari sumber yang tepat, yaitu firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ingat, di dalam ayat ini menyatakan bahwa firman itu adalah Allah. Mengapa? Karena firman atau logos berasal dari diri Allah. Yang kemudian dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Teman-teman TBJ, Allah mengutus sang firman, yaitu anaknya yang tunggal, untuk menjadi manusia, mengambil rupa manusia dalam menjalankan tugas penyelamatannya, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati. Shalom.